Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Gedung parlemen dipenuhi riuh rendah suara wartawan dan hadirin. Kilatan kamera berkedip tanpa henti, menangkap setiap ekspresi tegang yang muncul di ruangan. Semua mata tertuju pada sosok Gibran, yang hari ini akan menghadapi pertarungan debat politik terbesarnya. Debat ini bukan sekedar adu gagasan, melainkan ajang pembuktian siapa yang lebih layak memimpin negeri dalam situasi yang semakin kompleks. Di sisi lain ruangan, para pendukung dan lawan politiknya bercampur menjadi satu dalam suasana yang mendidih. Bisikan-bisikan memenuhi udara, sebagian meremehkan, sebagian lain mempertanyakan. Apakah Gibran mampu menghadapi lawannya yang dikenal tajam dalam retorika? Ataukah ini akan menjadi panggung kehancurannya? Tak ada yang bisa memastikan, tapi satu hal jelas, malam ini akan menjadi sejarah. Gibran melangkah ke podium dengan tenang. Di luar, ribuan rakyat menonton siaran langsung, menunggu apakah ia akan menjadi pemimpin yang mereka harapkan atau hanya sosok lain yang tenggelam dalam kerasnya politik. Di depan panggung, lawannya, Eko Patrio, sudah duduk dengan penuh kesiapan, seperti elang yang menanti waktu tepat untuk menyerang. Di barisan depan, Eko Patrio duduk dengan tubuh condong ke depan, kedua tangannya bertaut erat di atas meja. Tatapannya tajam, penuh perhitungan, siap untuk melontarkan serangan yang telah ia persiapkan sejak lama. Ia tahu bahwa politik bukan hanya soal kebenaran, tetapi juga soal siapa yang bisa mengendalikan narasi. Gibran, lawannya, adalah sosok yang cerdas, tapi apakah ia cukup kuat menghadapi pertarungan ini? Gibran, di sisi lain, duduk tegak dengan ekspresi santai. Ia membiarkan dirinya terlihat percaya diri, meskipun di dalam hatinya, ia sadar bahwa malam ini bukan hanya soal debat. Ini adalah ujian untuk membuktikan bahwa ia bukan sekedar bayangan dari tokoh besar sebelumnya, melainkan seorang pemimpin dengan pemikiran dan kekuatan sendiri. Ia telah mempersiapkan argumen-argumen matang, namun ia juga tahu bahwa pertarungan politik tak hanya dimenangkan dengan logika, tetapi juga dengan karisma. Di antara keduanya, publik menunggu dengan penuh harap. Ada yang ingin melihat Eko menjatuhkan Gibran, ada pula yang menunggu Gibran membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak muda yang meneruskan dinasti. Kedua tokoh ini berdiri di ujung spektrum yang berbeda, dan malam ini, mereka akan beradu dalam pertempuran yang akan dikenang lama. Moderator naik ke podium, membuka sesi debat dengan suasana yang sudah penuh ketegangan. Ruangan yang tadi riuh kini perlahan-lahan senyap, menunggu kata-kata pertama yang akan mengawali diskusi ini. Sang moderator, seorang tokoh berwibawa dengan pengalaman panjang dalam dunia jurnalistik, menatap kedua kandidat dengan sorot mata tajam. Malam ini, kita akan menyaksikan pertarungan gagasan antara dua tokoh yang memiliki visi berbeda untuk negeri ini, ujarnya dengan suara lantang. Saya harap, debat ini bisa berjalan dengan penuh etika dan memberikan pencerahan bagi rakyat yang menyaksikan. Gibran dan Eko saling bertukar pandang, membaca ekspresi satu sama lain. Ada ketegangan yang tak kasat mata, namun terasa begitu kuat. Inilah momen yang telah lama dinantikan, pertarungan yang akan menentukan siapa yang lebih layak untuk membawa negeri ini ke depan. Tanpa menunggu lama, Eko langsung mengajukan pertanyaan tajam tentang kelayakan Gibran sebagai pemimpin. Saudara Gibran, katanya dengan nada yang tegas, banyak yang meragukan apakah Anda layak memimpin negeri ini. Anda dianggap tidak memiliki pengalaman yang cukup dan hanya naik ke panggung politik karena nama besar keluarga.
Apa jawaban Anda untuk rakyat yang mempertanyakan hal ini? Sorotan kamera langsung tertuju pada Gibran, menangkap setiap perubahan di wajahnya. Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, tetapi tetap saja, itu adalah pukulan pertama yang harus ia tangkis dengan hati-hati. Jika ia terlihat defensif, maka ia akan terlihat lemah. Jika ia menyerang balik tanpa strategi, maka ia bisa dianggap arogan. Eko tersenyum tipis, merasa telah menanamkan keraguan di benak para penonton. Ia tahu betul bahwa opini publik bisa bergeser hanya dalam hitungan detik, dan ia ingin memastikan bahwa ia memegang kendali sejak awal. Sekarang, semua mata menunggu bagaimana Gibran akan merespons serangan ini. Ruangan mendadak sunyi setelah pertanyaan Eko. Seolah semua yang hadir menahan napas, menunggu bagaimana Gibran akan menjawab. Beberapa wartawan bahkan sudah siap dengan pena mereka, bersiap mencatat setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Gibran menarik napas perlahan, lalu tersenyum tipis sebelum akhirnya berbicara. Saya paham bahwa banyak orang memiliki keraguan terhadap saya, katanya dengan suara yang tetap tenang. Tetapi kepemimpinan bukan sekadar tentang pengalaman panjang, melainkan juga tentang visi, kemampuan mengambil keputusan, dan keberanian untuk membawa perubahan. Jawaban itu menggantung di udara, membelah kebisuan yang tadi sempat menguasai ruangan. Apakah itu cukup untuk mematahkan serangan Eko? Ataukah ini baru permulaan dari pertarungan panjang yang akan menentukan masa depan mereka? Malam masih panjang, dan pertempuran belum selesai. Alih-alih defensif, Gibran menjawab dengan ketenangan yang tak terduga. Ia tidak tergesa-gesa membantah atau membela diri, tetapi justru mengambil jeda sejenak, membiarkan suasana hening sebelum ia berbicara. Pak Eko, saya memahami kekhawatiran Anda, dan saya tidak akan lari dari pertanyaan ini, ujarnya, tatapannya teguh menatap lawannya. Ia lalu melanjutkan dengan nada yang tenang, pemimpin besar tidak diukur dari seberapa panjang pengalaman di politik, tetapi dari kemampuannya beradaptasi, memahami rakyat, dan mengambil keputusan yang berdampak nyata. Kita bisa lihat sejarah, banyak pemimpin dunia yang memulai dengan skeptisisme publik, tetapi membuktikan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari tindakan, bukan sekadar retorika. Kata-kata itu menggantung di udara, mengguncang ekspektasi sebagian hadirin. Gibran tidak hanya menangkis serangan Eko, tetapi juga membingkai ulang perdebatan ini. Ia mengubah narasi dari pengalaman menjadi kapasitas untuk memimpin. Beberapa anggota parlemen saling berbisik, sementara wajah Eko sedikit mengeras. Ia tahu, lawannya bukan orang yang bisa dijatuhkan dengan mudah. Eko, yang tidak ingin kehilangan momentum, segera melancarkan serangan berikutnya. Baik, Saudara Gibran, katanya, kali ini dengan nada lebih tajam. Tapi mari kita bicara lebih jujur. Anda tidak bisa memungkiri bahwa Anda berdiri di sini karena nama besar keluarga Anda. Bagaimana rakyat bisa percaya bahwa Anda bukan bagian dari politik dinasti yang hanya melanggengkan kekuasaan tanpa membuka jalan bagi pemimpin lain? Isu ini adalah sesuatu yang sudah lama bergema di luar parlemen. Banyak yang percaya bahwa Gibran mendapatkan panggung ini bukan karena prestasi pribadinya, tetapi karena latar belakang keluarganya. Sejumlah hadirin mengangguk setuju, menunggu bagaimana Gibran akan menanggapi pertanyaan yang tak terhindarkan ini. Namun, bukannya tampak terguncang, Gibran justru tersenyum tipis. Ia sudah menduga serangan ini akan datang, dan ia telah menyiapkan jawabannya dengan matang. Ia tahu, inilah saatnya untuk berbalik menyerang dengan caranya sendiri. Dengan nada tenang, Gibran menjawab, saya tidak akan menyangkal dari mana saya berasal. Itu adalah fakta yang tidak bisa saya ubah. Namun, izinkan saya bertanya balik, apakah nama besar sebuah keluarga otomatis membuat seseorang tidak layak? Bukankah yang lebih penting adalah bagaimana seseorang menggunakan kesempatan yang ia miliki? Ruangan kembali hening.
Beberapa anggota parlemen terlihat mulai mempertimbangkan kata-kata itu. Gibran melanjutkan, "Saya memilih untuk menggunakan posisi saya untuk bekerja, bukan sekadar mempertahankan warisan. Yang harus menjadi ukuran bukanlah asal-usul seseorang, melainkan apa yang telah dan akan ia lakukan untuk rakyat. Jika saya gagal, saya siap dikritik. Tapi jika saya berhasil, apakah masih adil jika saya hanya dinilai dari nama belakang saya?" Serangan balik itu berhasil menggoyahkan sebagian skeptisisme yang ada. Alih-alih membela diri, Gibran justru mengajak hadirin berpikir ulang tentang standar yang digunakan untuk menilai pemimpin. Eko terdiam sejenak, sadar bahwa lawannya tidak mudah dijebak dalam narasi politik dinasti. Beberapa anggota parlemen yang sebelumnya skeptis mulai melihat Gibran dalam sudut pandang berbeda. Mereka yang awalnya menganggapnya hanya sebagai figur bayangan mulai menyadari bahwa ia memiliki pemikiran yang lebih tajam dari yang mereka kira. Bahkan di barisan wartawan, beberapa orang mencatat dengan ekspresi lebih serius, ini bukan debat sepihak seperti yang mereka duga. Di kursi undangan, beberapa pengamat politik mulai berdiskusi dengan nada yang lebih tertarik. "Dia punya keberanian," bisik salah satu dari mereka. "Dan dia tahu bagaimana mengontrol narasi." Sementara itu, di layar televisi, opini publik mulai bergeser. Media sosial mulai dipenuhi komentar yang mengapresiasi cara Gibran menangani pertanyaan-pertanyaan sulit. Namun, Eko belum menyerah. Ia masih punya satu kartu terakhir yang bisa membalikkan keadaan, dan ia tahu kapan harus menggunakannya. Jika Gibran bisa mengendalikan narasi politik dinasti, maka ia harus menggiring debat ini ke ranah yang lebih emosional, ke realitas rakyat kecil. Eko bersandar sedikit ke belakang sebelum akhirnya berbicara. Kali ini, suaranya lebih pelan, tetapi syarat dengan makna. "Saudara Gibran," katanya, "Anda berbicara tentang kepemimpinan, tentang kapasitas. Tapi apakah Anda benar-benar memahami penderitaan rakyat kecil? Pernahkah Anda merasakan sulitnya mencari pekerjaan, tidak punya uang untuk makan, atau takut anak-anak Anda tidak bisa sekolah karena biaya yang terlalu mahal?" Pertanyaan ini bukan hanya serangan intelektual, tetapi juga emosional. Eko tahu, ini adalah titik di mana banyak pemimpin kehilangan pijakan, karena tidak peduli seberapa pintar atau strategis seseorang, jika ia tidak bisa menunjukkan bahwa ia benar-benar memahami rakyat, maka ia tidak akan pernah mendapatkan hati mereka. Beberapa hadirin mengangguk setuju, dan bahkan ada yang mulai bertepuk tangan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu sebagian orang, momen di mana Gibran dipaksa keluar dari zona nyamannya. Kini, semua mata kembali tertuju kepadanya, menunggu jawaban yang akan menentukan apakah ia benar-benar pemimpin yang pantas, atau hanya sosok yang pandai berbicara. Ruangan kembali sunyi. Kini, giliran Gibran yang harus membuktikan dirinya sekali lagi. Gibran menarik napas dalam sebelum menjawab. Ia tahu, ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan retorika kosong. Ia menatap Eko, lalu ke arah para hadirin, sebelum akhirnya berkata, "Saya tidak akan berpura-pura. Saya tidak pernah merasakan kelaparan karena tidak punya uang untuk makan. Saya tidak pernah takut tidak bisa menyekolahkan anak saya. Saya tumbuh dengan privilege yang tidak semua orang miliki." Suasana ruangan tetap sunyi, tetapi bukan karena ketidakpuasan, melainkan karena keterus-terangan yang jarang terdengar dari seorang politisi. Tetapi justru karena itu, saya ingin bekerja lebih keras untuk mereka yang tidak seberuntung saya, lanjutnya. Saya tidak ingin hanya menjadi pemimpin yang berbicara, tetapi pemimpin yang mendengar, belajar, dan mengambil tindakan nyata. Privilege saya bukan alasan untuk diremehkan, tetapi alasan bagi saya untuk membuktikan bahwa saya bisa menggunakannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Beberapa kepala mulai mengangguk pelan. Nada suaranya tidak terdengar seperti pembelaan diri, melainkan sebuah janji yang tulus. Bahkan di barisan jurnalis,
beberapa orang yang tadinya hanya sibuk mencatat kini mulai memperhatikan dengan lebih serius. Gibran tidak mengelak dari pertanyaan Eko, ia justru mengakuinya, dan itu membuat atmosfer ruangan berubah. Tidak ada yang berbicara. Jawaban Gibran masih menggantung di udara, membuat semua orang mencerna kata-kata yang baru saja mereka dengar. Biasanya, dalam debat seperti ini, akan ada interupsi, suara-suara skeptis, atau sekadar riuh rendah dari pendukung masing-masing kubu. Tapi kali ini, yang ada hanyalah keheningan. Eko sendiri tampak sedikit terkejut. Ia tidak menduga bahwa Gibran akan menjawab dengan sejujur itu. Ia mengira lawannya akan berusaha mencari celah untuk berkelit atau berbalik menyerang, tetapi justru sebaliknya, Gibran menerima kenyataan dan menggunakannya sebagai dasar argumen. Di barisan kursi parlemen, beberapa anggota yang tadinya skeptis kini terlihat berpikir ulang. Mereka tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Keheningan yang terjadi bukan karena ketidaksetujuan, tetapi karena hadirin benar-benar sedang mempertimbangkan makna dari apa yang baru saja dikatakan Gibran. Eko, yang sejak awal begitu agresif, kini mulai menimbang ulang serangannya. Ia melihat bagaimana suasana ruangan berubah, bagaimana orang-orang yang sebelumnya mendukungnya kini tampak mulai memahami sudut pandang lawannya. Ia bisa saja tetap bersikeras dan mencari celah untuk menyerang lagi, tetapi ia juga sadar bahwa debat bukan hanya soal memenangkan argumen, ini juga soal mendapatkan kepercayaan. Jika ia terus memaksakan narasi tanpa melihat bagaimana publik merespons, ia bisa kehilangan kredibilitasnya sendiri. Jadi, untuk pertama kalinya dalam debat ini, Eko tidak langsung berbicara. Ia tidak lagi terburu-buru untuk menyerang balik. Sebaliknya, ia mulai mempertimbangkan langkah berikutnya dengan lebih hati-hati, sesuatu yang tidak pernah ia duga akan terjadi malam ini. Melihat lawannya terdiam, Gibran mengambil kesempatan untuk menegaskan posisinya. Saya tahu banyak yang masih ragu, dan itu wajar. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal usia atau pengalaman, tetapi tentang keberanian dan ketulusan dalam bekerja. Saya mungkin belum pernah merasakan langsung penderitaan rakyat kecil, tetapi saya bersedia mendengar, belajar, dan bekerja lebih keras agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kata-kata itu diucapkan dengan keyakinan yang membuat hadirin kembali fokus. Tidak ada kesan arogan atau berlebihan, hanya ketegasan seorang pemimpin yang ingin menunjukkan bahwa ia pantas berada di tempat itu. Ia tidak mencoba menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ia tidak mengklaim memahami segalanya, tetapi ia menunjukkan bahwa ia bersedia berusaha lebih dari siapapun. Di layar televisi, komentar mulai bermunculan. Banyak yang awalnya meragukan Gibran kini mulai mempertimbangkan sudut pandangnya. Mereka tidak melihatnya sebagai sosok yang hanya mengandalkan nama besar, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin membuktikan kemampuannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Eko tidak segera membalas. Ia menatap Gibran dengan ekspresi yang sulit ditebak, bukan kemarahan, bukan kekecewaan, tetapi sesuatu yang lebih kompleks. Seolah-olah ia sendiri tengah menimbang ulang apa yang baru saja terjadi. Di dalam hatinya, ia harus mengakui satu hal, Gibran bukan lawan yang mudah dikalahkan. Ia mungkin datang dengan anggapan bahwa debat ini akan menjadi panggung untuk menjatuhkan lawannya, tetapi kini ia menyadari bahwa Gibran memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar nama besar, ia memiliki tekad dan ketulusan yang sulit untuk disangkal. Eko menghela napas pelan, lalu mengangguk kecil. Ia belum tentu setuju dengan semua yang dikatakan Gibran, tetapi ia tahu bahwa lawannya telah membuktikan satu hal penting, ia pantas didengar. Dan dalam dunia politik, terkadang pengakuan terbesar bukanlah yang diucapkan dengan kata-kata, tetapi yang terlihat dari sikap dan ekspresi. Debat ini belum tentu menghasilkan pemenang yang mutlak, tetapi satu hal pasti, Gibran telah mengubah persepsi banyak orang tentang dirinya. Dan mungkin, bahkan Eko sendiri pun,
diam-diam mengakui hal itu. Sementara suasana di dalam ruangan mulai berubah, di luar gedung parlemen dan di media sosial, perdebatan masih memanas. Para pendukung masing-masing kubu terus berargumen sengit. Sebagian menganggap Gibran telah memenangkan debat dengan kedewasaan dan ketulusannya, sementara yang lain tetap berpegang pada anggapan bahwa ia hanya mendapat panggung karena keluarganya. Di luar gedung, kerumunan pendukung dan wartawan yang menyaksikan debat lewat layar besar tampak gaduh. Beberapa bertepuk tangan, mengakui bahwa Gibran telah menunjukkan kelasnya, sementara yang lain tetap meneriakkan kritik. Di media sosial, tagar terkait debat ini menjadi trending dengan berbagai analisis dan opini yang beragam. Gibran bisa bicara bagus, tapi apakah dia benar-benar akan bekerja untuk rakyat? Tulis salah satu pengguna. Setidaknya dia tidak mengelak dari pertanyaan sulit. Itu lebih dari yang bisa kita harapkan dari banyak politisi lain, balas yang lain. Debat ini bukan sekadar pertarungan dua tokoh, tetapi juga cerminan bagaimana masyarakat melihat kepemimpinan di masa depan. Di dalam ruangan, Eko duduk dengan ekspresi yang lebih tenang dari sebelumnya. Ia datang dengan niat menjatuhkan Gibran, yakin bahwa debat ini akan menjadi ajang untuk mengungkap kelemahan lawannya. Namun, semakin lama ia mendengar jawaban Gibran, semakin ia menyadari bahwa pemuda itu bukan sekadar sosok yang bergantung pada nama besar. Eko mengingat saat pertama kali ia memasuki dunia politik. Ia pun pernah diremehkan, dianggap hanya seorang figur yang mengandalkan popularitas tanpa substansi. Ia tahu bagaimana rasanya harus membuktikan diri di tengah keraguan banyak orang. Sekarang, melihat Gibran di hadapannya, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa lawannya juga tengah berjuang untuk hal yang sama. Tatapannya kini bukan lagi tatapan seorang rival yang ingin menang dengan segala cara. Ia mulai melihat Gibran sebagai seseorang yang benar-benar ingin berbuat sesuatu, seseorang yang mungkin, hanya mungkin, pantas mendapat kesempatan. Moderator, yang sejak awal berusaha menjaga jalannya debat, menyadari bahwa suasana telah berubah. Apa yang dimulai sebagai pertarungan sengit kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ia membiarkan keheningan sesaat sebelum mengambil alih kembali. Kita telah menyaksikan pertukaran gagasan yang luar biasa malam ini, katanya. Sekarang, sebelum kita mengakhiri debat ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup dari kedua kandidat. Moderator tahu bahwa pernyataan penutup ini akan menjadi momen penting. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih unggul dalam berdebat, tetapi tentang bagaimana masing-masing kandidat ingin meninggalkan kesan terakhir pada publik. Dan dari ekspresi Gibran maupun Eko, ia tahu bahwa debat ini telah memengaruhi keduanya lebih dari yang mereka kira. Eko menyesuaikan mikrofonnya dan menarik napas dalam. Ia tidak lagi berbicara dengan nada menyerang seperti di awal debat. Kali ini, suaranya lebih tenang, lebih reflektif. Saya datang ke sini dengan satu tujuan, untuk menguji saudara Gibran. Saya ingin tahu apakah ia benar-benar layak, atau hanya seseorang yang berdiri di sini karena nama belakangnya, katanya. Beberapa orang menahan napas, menunggu kelanjutan kata-katanya. Saya masih memiliki keraguan, dan saya yakin banyak dari Anda juga. Tapi saya harus mengakui satu hal, Gibran tidak lari dari pertanyaan. Ia tidak menyangkal asal-usulnya, tetapi juga tidak menjadikannya tameng. Ia menjawab dengan jujur, dan itu sesuatu yang jarang kita lihat di politik. Eko berhenti sejenak, lalu mengakhiri dengan, pada akhirnya, rakyat yang akan memutuskan. Dan bagi saya, malam ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang memastikan bahwa pemimpin masa depan benar-benar siap untuk tanggung jawabnya. Gibran menatap sekeliling ruangan sebelum berbicara. Ia bisa merasakan perubahan atmosfer. Ini bukan lagi ruangan yang penuh dengan serangan dan ketegangan, tetapi tempat di mana ia telah mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Saya tidak akan meminta Anda semua untuk langsung percaya pada saya,
katanya. Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diminta, itu harus diperoleh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan membuktikan diri melalui tindakan. Ia menatap langsung ke arah Eko, memberikan anggukan kecil, sebelum melanjutkan, malam ini saya telah mendengar kritik, saya telah diuji, dan saya menerima semuanya. Saya tidak menganggap diri saya sempurna, tetapi saya bersedia belajar, bekerja keras, dan membuktikan bahwa saya bukan sekadar nama, tetapi seorang pemimpin yang benar-benar ingin berbuat sesuatu. Tepuk tangan pelan mulai terdengar, lalu semakin membesar. Tidak semua orang di ruangan itu setuju dengannya, tetapi satu hal pasti, Gibran telah meninggalkan kesan yang tidak akan mudah dilupakan. Dan di luar gedung, di media sosial, dan di hati banyak orang, perdebatan ini akan terus berlanjut. Tapi malam ini, Gibran telah mengambil langkah pertama untuk membuktikan dirinya. Ruangan masih sunyi, tetapi kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, rasa hormat yang mulai tumbuh. Para hadirin, yang sebelumnya hanya melihat debat ini sebagai pertarungan politik biasa, kini menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar perdebatan. Beberapa anggota parlemen saling bertukar pandang, mengangguk pelan seolah mengakui bahwa Gibran telah membuktikan dirinya dengan cara yang tak mereka duga. Di sisi lain, Eko, yang sejak awal menjadi penyerang utama, tampak termenung. Ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang hanya ingin menjatuhkan lawan, tetapi lebih seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan debat. Lalu, perlahan, tepuk tangan pertama terdengar. Disusul yang lain, hingga seluruh ruangan bergemuruh. Bukan tepuk tangan politis yang penuh kepentingan, tetapi tepuk tangan yang tulus, sebuah pengakuan bahwa malam ini, mereka telah melihat sebuah momen yang menggetarkan hati. Setiap orang di ruangan itu menarik kesimpulan mereka sendiri. Beberapa anggota parlemen yang sebelumnya skeptis terhadap Gibran kini mulai mempertimbangkan kemampuannya. Jurnalis yang sejak awal hanya mencari celah untuk membuat berita kontroversial kini menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari debat ini. Seorang analis politik yang duduk di barisan depan menulis di catatannya, ini bukan sekadar perdebatan politik biasa. Ini adalah pertunjukan karakter, dan Gibran telah menunjukkan sesuatu yang jarang kita lihat di panggung ini, kejujuran yang tidak dibuat-buat. Namun, tidak semua langsung terpengaruh. Beberapa tetap pada pendapat mereka bahwa Gibran masih harus membuktikan dirinya dalam tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Tapi satu hal yang tidak bisa disangkal, malam ini, pandangan banyak orang terhadapnya telah berubah. Di luar gedung, di layar-layar ponsel dan komputer, perdebatan terus berlangsung. Debat ini telah menjadi trending topik nomor 1, dengan ribuan komentar membanjiri media sosial. Jujur saja, aku datang ke sini untuk melihat Gibran dihancurkan, tapi aku harus mengakui dia cukup meyakinkan, tulis seorang pengguna. Aku masih ragu, tapi setidaknya dia berani menghadapi pertanyaan sulit, komentar yang lain. Namun, seperti biasa, ada yang tetap skeptis. Jangan mudah terpengaruh kata-kata. Politik itu bukan soal berbicara baik, tapi bertindak, tulis seseorang. Kita lihat saja nanti, apakah dia benar-benar bisa bekerja atau hanya pintar berdebat. Debat ini telah mengguncang opini publik. Tidak semua orang berubah pikiran, tetapi Gibran telah berhasil membuat orang mendengarkannya, dan dalam dunia politik, itu adalah langkah besar pertama. Di dalam mobilnya, dalam perjalanan pulang, Eko duduk dalam diam. Ia menatap keluar jendela, mengingat jalannya debat tadi. Ia datang dengan niat untuk menjatuhkan, tetapi justru mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang ia duga. Ia selalu percaya bahwa politik adalah arena pertempuran, tempat di mana kelemahan harus dieksploitasi dan serangan harus dilancarkan tanpa henti. Tapi malam ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat seorang lawan yang tidak lari dari pertanyaan sulit,
yang tidak marah ketika diserang, dan yang menjawab dengan ketulusan yang jarang ia temui di dunia politik. Eko menghela napas, lalu tersenyum kecil. Mungkin, sudah saatnya ia juga mulai melihat politik dengan cara yang berbeda. Bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi tentang bagaimana membangun sesuatu yang lebih baik. Debat ini telah berakhir, tetapi perjalanan politik Gibran dan Eko baru saja dimulai. Malam ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Di ruang kerja Gibran, ia menatap layar ponselnya yang terus bergetar karena notifikasi. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang. Kata-kata yang ia ucapkan malam ini harus dibuktikan dengan tindakan. Ia tidak bisa hanya berhenti di sini. Di tempat lain, Eko menyiapkan strategi baru. Ia tidak lagi hanya melihat Gibran sebagai lawan, tetapi sebagai seseorang yang mungkin bisa menjadi bagian dari perubahan politik yang lebih sehat. Ia masih memiliki perbedaan pendapat, tetapi ia tahu bahwa perdebatan seperti tadi, jujur, terbuka, dan penuh tantangan, adalah jenis politik yang seharusnya lebih sering terjadi. Malam ini adalah titik balik. Bukan hanya bagi mereka berdua, tetapi bagi politik itu sendiri. Dan di luar sana, rakyat masih menunggu. Apakah kata-kata yang diucapkan malam ini akan menjadi kenyataan, atau hanya akan menjadi bagian dari retorika yang segera dilupakan? Waktu yang akan menjawabnya.